Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Shalatu wassalamu ala imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Anak-anakku yang Bapak cintai dan juga Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Meskipun pada dasarnya kita belum bisa melaksanakan pembelajaran ke sekolah seperti halnya biasanya, tetapi meskipun kita belajar di rumahnya masing-masing tidak mengurangi semangat dalam menuntut ilmunya, ya. Dan mudah-mudahan juga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman dalam setiap ilmu yang kita pelajari. Baik anak-anakku yang soleh dan juga solehah, pada kesempatan kali ini khusus untuk di kelas 5 kita akan belajar tentang Quran Surat At-Tin, ya. Di Quran Surat At-Tin ini, ya, kita akan sama-sama mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran, Quran Surat At-Tin, dan juga arti yang terkandung di dalamnya. Baik, tapi sebelumnya pada Quran Surat At-Tin, ya, kita harus mengawali hari ini dengan senyuman. Kenapa dengan senyuman? Karena segala sesuatu yang kita hadapi, ketika kita tidak menghadapinya dengan senyuman maka akan terasa berat. Tapi sebaliknya, ketika suatu masalah ataupun apapun itu, ketika kita hadapi dengan senyuman maka semuanya akan terasa lebih ringan. Kemudian yang kedua adalah kita harus semangat dalam menuntut ilmunya, karena ilmu akan hadir kepada orang-orang yang semangat dalam menggapai ilmu ataupun menjemput ilmu. Maka kalau misalkan kita sudah semangat, sudah yakin bisa menuntut ilmu, pasti ilmu bakal hinggap kepada kita, ya. Maka dari itu kita harus selalu semangat dalam menuntut ilmu supaya ilmu pun semangat menuju kepada kita. Dan yang ketiga adalah harus dibarengi dengan doa. Segala usaha yang kita lakukan tanpa dibarengi dengan doa itu adalah tidak seimbang. Artinya seseorang yang sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tidak dibarengi dengan doa, itu adalah orang yang sombong. Maka dari itu kita selaku umat muslim, ya, kita harus berikhtiar dengan menuntut ilmu, dengan senyuman, dengan semangat, dengan belajar semaksimal mungkin. Dan yang terakhir kita akhiri dengan doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu keberkahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dan ini sekilas tentang Bapak. Insya Allah nanti Bapak akan mengajar guru pendidikan agama Islam, ya. Perkenalkan dulu Bapak Rona Ridwan. Bapak adalah guru PAI khusus untuk di kelas 5 ini di SD Nurul Aulia. Mudah-mudahan selama 1 tahun ke depan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan kemanfaatan ilmu dan mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga diberikan kepahaman dalam memahami ilmu itu sendiri. Baik anak-anakku yang soleh dan juga cerdas, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, ada beberapa tata tertib yang harus dilakukan atau dilaksanakan ketika proses pembelajaran. Mengapa kita harus mengadakan tata tertib? Karena sebuah pembelajaran kalau misalkan tidak ada tata tertibnya maka akan kacau, ya. Maka dari itu kita harus melaksanakan tata tertib pembelajaran ini. Tidak hanya di pembelajaran PAI ini, tapi seluruh mata pelajaran, ya. Yang pertama, kita niatkan menuntut ilmu, ya. Kita niatkan dalam hati kita untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu wajib hukumnya kepada umat Islam dari mulai lahir sampai dengan meninggal dunia. Maka kita harus niatkan menuntut ilmu untuk menggugurkan kewajiban kita. Nah, kalau misalkan kita niatkan dengan baik, insya Allah hasilnya pun akan baik pula, ya. Kemudian yang kedua, konsentrasi terhadap pembelajaran. Ini sudah pasti ketika kita belajar, maka kita harus konsentrasi terhadap pembelajaran kita. Ketika kita sudah berada di kelas maupun ketika kita belajar di rumah menggunakan Zoom ataupun menggunakan HP, maka kita harus konsentrasi terhadap penerangan-penerangan yang diajarkan oleh ibu bapak gurunya.
Yang ketiga, pandang gurumu saat menerangkan pelajaran. Ketika seorang guru akan menerangkan sebuah pelajaran, maka seorang murid wajib memandang gurunya dan memperhatikan gurunya. Nah, ketika kita sudah memandang gurunya, insya Allah ya, ilmu akan cepat menerap kepada kita. Yang keempat, selalu bersemangat dan yakin akan kepahaman ilmu. Seseorang yang yakin bisa dalam memahami ilmu itu akan cepat, dengan berbeda halnya dengan seseorang yang tidak yakin akan kepahaman ilmu. Maka dari itu kita harus bisa menerapkan keyakinan bisa dalam menuntut ilmu, meskipun dalam jangka waktu tertentu ya. Berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi dengan semangat dan keyakinan itu, mudah-mudahan ilmu akan hinggap kepada kita. Dan yang kelima, ikatlah ilmu dengan tulisan. Kalau misalkan ada binatang, ada kambing, ada kerbau ya, itu diikat dengan tali. Tapi kalau ilmu diikat dengan sebuah tulisan ya. Maka dari itu anak-anakku yang soleh dan juga cerdas ya, apabila kita sudah menghafal pelajaran, maka harus kita tulis. Gunanya untuk apa? Suatu ketika kita lupa ya, nah kita masih bisa membuka pelajaran tersebut. Maka dari itu sebelum kita masuk ke pembelajaran, yuk kita persiapkan dulu buku paket dan juga buku tulisannya. Jadi ilmu yang akan kita pelajari kalau misalkan bermanfaat ditulis ya, supaya tidak lupa ya. Baik, untuk selanjutnya adalah adab dalam membaca Al-Quran ya. Adab dalam membaca Al-Quran ada 4 ya. Sebelum kita membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan dulu nih tata krama dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah mempunyai wudhu ya. Anak-anakku semua, ketika kita akan membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, hendaknya mempunyai wudhu ya. Karena Al-Quran itu suci ya. Maka dari itu kita harus mempunyai wudhu. Yang kedua adalah dimulai dengan bacaan ta'awuz ataupun isti'adah dan basmalah. Nah, ini sudah jelas ketika kita hendak membaca Al-Quran, maka dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena setan akan terus menggoda manusia dari awal sampai dengan akhir ya. Sampai dengan hari kiamat akan terus menggoda manusia. Maka dari itu kita harus selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang kedua, membaca bismillah ya. Setelah ta'awuz baru bismillah. Segala sesuatu yang sifatnya baik, maka kita awali dengan bismillah. Tidak kita mau memakai pakaian, diawali dengan bismillah. Mau berangkat ke sekolah, diawali dengan bismillah. Mau belajar, diawali dengan bismillah. Tetapi ada salah satu tempat yang ketika akan masuk ke tempat tersebut kita dianjurkan untuk tidak membaca bismillah, melainkan membaca ta'awuz. Di manakah tempat itu? Salah satunya adalah di WC dan juga di pasar ya. Di WC ya, hendaklah kita membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hendaklah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang sudah hafal bacaan mau masuk WC ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ya. Karena dua tempat tersebut adalah tempat yang paling disukai oleh syaitan. Maka dari itu kita wajib meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah membaca harus tartil, tidak terburu-buru. Baca Al-Qur'annya harus tartil, tidak terburu-buru. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat pula ya. Artinya sedang-sedang saja, tapi terbawa tajwidnya, makhorijul hurufnya, dan juga sifatul hurufnya. Dan yang keempat, setiap selesai membaca Al-Quran diakhiri dengan tasdiq, artinya membenarkan firman-firman yang Allah turunkan melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anakku yang Bapak cintai dan juga Bapak banggakan, hari ini kita akan belajar tentang Quran surat At-Tin ya. Nah, mari kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tujuan pembelajaran Quran surat At-Tin ya. Bapak, kenapa kok harus ada tujuan pembelajaran? Supaya kita tahu ya, supaya kita paham dan supaya kita terarah. Contohnya misalkan ketika kita hendak naik motor tapi kita tidak tahu mau kemana nih.
naik motor tapi tidak tahu tujuannya kemana, maka pasti tidak akan sampai-sampai ya, karena tidak punya tujuan. Tapi beda halnya dengan orang yang hendak naik motor, dia tahu tujuannya. Dia misalkan mau sekolah, pasti lambat laun pasti sampai kepada ketujuannya, yaitu ke sekolah. Beda halnya dengan orang yang tidak punya tujuan, ya, pasti tidak akan sampai kemana-mana ya, tidak akan sampai kepada tujuan yang dia kehendaki. Maka dari itu pembelajaran ini juga memerlukan tujuan. Salah satunya adalah yang pertama, dapat membaca Quran surat At-Tin dengan baik dan benar. Artinya ketika kita membaca harus dengan benar dan juga dengan baik ya, terbawa ilmu tajwidnya, kemudian terbawa makharijul huruf dan juga sifatul hurufnya. Yang kedua, dapat menghafal dan menuliskan surat At-Tin. Setelah kita membaca dengan baik ya, maka kita hafalkan Quran surat At-Tin itu. Setelah kita hafal maka kita tulis ya. Kita tulis, maka dari itu persiapkan nanti buku tulisannya ya. Kemudian yang ketiga, dapat mengetahui kandungan dan makna ayat Quran surat At-Tin. Setelah kita menghafal, setelah kita membaca dan setelah kita menulis, maka kita juga harus tahu kandungan daripada ayat-ayat yang terkandung di dalam Quran surat At-Tin ini ya. Baik, selanjutnya Quran surat At-Tin ini yang pertama adalah surat yang ke-95 dari Al-Quran. Coba Bapak tanya dulu nih, ada berapa surat sih seluruhnya dalam Al-Quran? Oke, Masya Allah, 114 surat. Yang nomor 95 adalah Quran surat At-Tin yang akan kita pelajari. Quran surat At-Tin ini terdiri dari 8 ayat. Dan At-Tin ini artinya adalah buah tin ya. Kemudian Quran surat At-Tin ini adalah tergolong ke dalam surat Makkiyah. Kenapa tergolong surat Makkiyah? Karena surat ini diturunkan di kota Mekah. Artinya ketika Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke kota Madinah. Kalau misalkan surat yang terkandung di ataupun ayat yang diturunkan di kota Madinah itu termasuk ke dalam Madaniyah. Baik, selanjutnya contoh huruf yang dapat disambung ya, ini bukan tam tapi ya. Contoh huruf yang dapat disambungkan. Nanti kita belajar nih, belajar khat atau belajar tulisan. Nah, ini yang aslinya huruf ya, ko, bo, zo, ha. Nah, di awal ada. Nah, bisa dilihat ya. Di tengah-tengah juga bisa. Di akhir juga bisa. Ketika disambung ya, yi, yu. Ini ya untuk di awal ya. Ini ya di tengah-tengah dan ini bentuk ya di akhir. Ini kok bentuk untuk di awal, bo bentuk di awal, lod bentuk di awal dan kap bentuk di akhir, di awal juga. Dan ini adalah kap bentuk di akhir, bo bentuk di akhir, go bentuk di akhir, kok bentuk di akhir dan ya bentuk di akhir. Nanti kita sama-sama mempelajarinya ya. Nah, ada juga selain semuanya ada. Nah, ini dua huruf ini ro dan juga waw tidak ada yang bentuknya di tengah-tengah. Adanya di awal dan juga di akhir ya. Maka dari itu kita harus paham ya bentuk daripada tulisan ini. Ya, oke. Ya, kita sama-sama akan belajar tentang membaca Quran surat At-Tin. Sekarang dilihat di layarnya masing-masing. Itu sudah ada Quran surat At-Tin. Kita baca bersama-sama, dimulai dengan ta'uz dan juga diakhiri dengan tasdid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah anak-anakku yang soleh dan juga cerdas, kita sudah sampai di akhir ya, membaca Quran surat At-Tin. Nanti diperbaiki bacaannya, diulang-ulang bacaannya, dihafalkan. Dan untuk tugas minggu ini silakan untuk menuliskan Quran surat At-Tin dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Nanti tugasnya bisa dikirimkan ke Google Classroom kelas 5. Baik, mungkin itu saja pembahasan pembelajaran PAI di pertemuan pertama ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.